bayangkan ya, sekelas dekan Fakultas Kedokteran di UNER Hancur. itu dicopot dari jabatannya karena menolak wacana pemerintah akan mengimpor dokter dari luar negeri. Bayangin aja, sekelas dekan Fakultas Kedokteran pula tidak setuju dengan rencana pemerintah, jabatannya melayang. Apa kabar nih warga rakyat jelantah atau para remahan rengginang yang tidak sepaham dengan pemerintah? Nasibnya bakal digimanakan? Bakal dibuat makin miskin, makin kesulitan, atau apa? Padahal penolakan dekan dari UNER ini itu betul. Kenapa malah pemerintah lebih mengutamakan atau lebih memilih mengimpor dokter dari luar negeri? Padahal calon-calon dokter dari dalam negeri itu banyak. Betul. Kalau emang dokter dalam negeri itu sedikit, ya mohonlah uang kuliah, UKT, uang pangkal, uang IP itu dimurahkan. Jangan malah dipermahal hingga akhirnya rakyatnya sendiri, anak bangsa sendiri kesulitan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Ya lucu aja, pendidikan di dalam negeri dimahalin. Giliran kekurangan dokter, biaya pendidikannya bukan diturunkan, pemerintahnya malah memilih mengimpor dokter dari luar negeri. Kan koplak. Seolah dari fenomena ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemerintah itu dengan sengaja membuat negara ini kekurangan dokter spesialis. Kenapa begitu? Karena pemerintah udah tahu negara ini kekurangan dokter spesialis, tapi biaya pendidikan menuju spesialis itu yang mahal, tapi dibiarkan tetap mahal. Pemerintah lebih memilih mengimpor dokter dari luar negeri. Gimana tuh? Pemerintah lebih memilih menutup mata, membiarkan biaya pendidikan tetap mahal, membiarkan anak bangsa sendiri kesulitan untuk menjadi dokter spesialis. Mereka malah lebih memilih mengimpor dokter dari luar negeri. Koplak nggak tuh? Gula rezim di akhir-akhir masa Cina lagi. Rezim ini semakin tidak terkontrol, semakin tidak karu-karuan. Dimana baru-baru ini Menteri Kesehatannya tentu mewakili rezim atas perintah rezimnya, yaitu menyampaikan bahwa akan mendatangkan para dokter dari luar. Artinya dokter-dokter ini bebas berpraktek di Indonesia. Nah, saya yakin yang akan ramai berdatangan itu adalah dokter-dokter dari Cina. Kenapa? Ya ini memang sudah direncanakan. Ada kemungkinan memang yang akan datang lebih banyak di Cina. Ini semata-mata untuk mengelabui bahwa rakyat Cina itu akan pindah ke negara kita yang selama ini secara sembunyi-sembunyi melalui karyawan-karyawan atau guru-guru kasar seperti di Morowali atau di daerah-daerah atau yang perusahaan-perusahaan tambang atau hutan gitu, yang itu kan sudah banyak itu yang kita lihat ada perkampungan orang-orang Cina yang notabene adalah karyawan-karyawan kasar, buruh kasar gitu. Nah, ini seolah-olah kalau yang memang yang didatangkan ini adalah dokter yang datang ke Indonesia, yang mungkin sebagian besar adalah dokter-dokter dari Cina. Saya yakin dari Cina yang paling banyak, atau semuanya orang Cina, dokter-dokter Cina. Itu seolah-olah kedatangan mereka itu legal atau resmi, tidak seperti yang selama ini secara sembunyi-sembunyi melalui karyawan-karyawan atau buruh-buruh kasar di perusahaan-perusahaan di daerah-daerah pertambangan atau perusahaan hutan gitu. Nah, ini menjadi ancaman besar buat negeri ini gitu ya. Jadi semakin banyaklah rakyat Cina itu yang akan pindah atau berada di negara kita. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang kenapa saya bilang yang akan datang dari sebagian besar dari Cina? Karena memang sudah terjalin baik dan menjalin hubungan baik antara pemimpin rezim saat ini dengan Partai Komunis Cina, dan itu sudah didesain sedemikian rupa. Kenapa sampai rakyat Cina ya secara sembunyi-sembunyi menjadi karyawan buruh berdatangan di negeri kita itu, ya karena memang didesain seperti itu oleh kepala rezim atau pemimpin rezim saat ini yang sudah menjalin hubungan baik dengan Partai Komunis Cina itu gitu loh. Nah,
di sisi lain, padahal di Indonesia dokter itu cukup banyak dan semuanya mumpuni. Berapa banyak fakultas kedokteran yang setiap tahunnya menghasilkan dokter, lulusan kedokteran gitu. Nah, ini sangat mengancam kedaulatan RI kita. Nanti setelah saya membuat video ini pasti di banyak komentar, ini pikiran kamu sendiri gitu ya. Nah, ada yang bilang begitu, atau ada yang bilang, nah ini kan untuk kebaikan Indonesia. Tidak sama sekali tidak untuk kebaikan bangsa kita. Ini didesain sedemikian rupa karena apa? Sudah ada rencana terselubung yang sudah terencana, yaitu untuk mendatangkan warga Cina di Indonesia. Salah satunya juga termasuk IKN. Itu akan yang paling banyak berdatangan adalah rakyat Cina. Ini akan berdatangan. Itu sudah by design gitu. Jadi kita ya nantinya kita juga akan sebagian besar yang menduduki negara kita ini adalah ya, yang berpaham komunis gitu, sebagai bagian dari Cina itu gitu. Nah, ini kenapa didesain mendatangkan dokter-dokter asing ini, supaya semacam kamuflase, mengelabui seolah-olah yang datang ini adalah tenaga ahli atau secara legal, secara resmi. Tidak seperti yang selama ini sembunyi-sembunyi mendatangkan para buruh kasar itu, yang selama ini datang ke Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya gitu. Ini adalah sudah terencana memang. Ini adalah paham dari pemimpin rejim saat ini yang menginginkan kondisi Indonesia seperti itu gitu. Karena memang pahamnya kita tahu sendirilah, pahamnya pemimpin rejim ini gitu. Begitu. Nah, untungnya ketua Fakultas Kedokteran UNER itu secara tegas menolak kedatangan atau rencana mendatangkan dokter-dokter asing itu ke Indonesia gitu. Yaitu Profesor Dr. Budi Santoso itu menolak secara tegas gitu, dengan berbagai pertimbangan bahwa Indonesia itu sesungguhnya sudah mampu dan mumpuni dokter-dokter yang dihasilkan dari Fakultas Kedokteran di Indonesia gitu. Nah, demikian juga selama ini itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran, yaitu tahun 2016 lah, kalau nggak salah, peraturan nomor 41 itu menyatakan bahwa setiap dokter lulusan luar negeri itu wajib melakukan adaptasi atau penyetaraan atau matrikulasi lah semacam itu selama 6 bulan sampai 2 tahun. Itu dokter Indonesia, warga Indonesia tapi lulusan luar negeri itu wajib menjalani penyetaraan atau adaptasi atau matrikulasi semacam itu. Mereka akan melakukan penyetaraan itu di Yankes atau fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti ketika dokter-dokter asing yang baru datang itu mereka juga melakukan seperti itu? Saya yakin aturan ini akan diabaikan oleh rezim ini gitu. Nah, cukong-cukong rezim itu ya salah satunya ya Menteri Kesehatan itu gitu, yang akan pasti akan mengabaikan aturan itu, bahkan akan menginjak-injak aturan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran itu gitu. Jadi semaunya lah mereka itu menabrak semua aturan, yang penting demi terlaksanakan rencana terselubung mereka gitu. Jadi mereka datang harusnya, kalaupun benar itu kan wajib mengikuti kegiatan adaptasi atau penyetaraan selama 6 bulan sampai 2 tahun itu gitu. Nah, ini apakah nanti dijalani apa tidak kita nggak tahu gitu ya. Padahal dokter Indonesia saja yang lulusan luar negeri itu wajib mengikuti itu gitu. Karena apa? Karena berbeda di lulusan luar dengan kita itu, karena kondisi permasalahan kesehatan itu kan berbeda antara luar dengan kita. Jadi dokternya pun harus disesuaikan gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu. Jadi tidak segampang itu si Menteri Kesehatan ini menyampaikan bahwa akan mendatangkan dokter asing gitu ya. Sulit sekali implementasinya di Indonesia gitu kan, harus menjalani tahapan-tahapan atau yang diamanatkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh konsil itu gitu. Salah satunya ya penyetaraan itu gitu, atau adaptasi gitu. Tapi rezim ini mengesampingkan itu kayaknya, karena apa ya? Karena punya rencana terselubung, yaitu ingin mendatangkan rakyat Cina sebanyak-banyaknya ke negara kita gitu. Jadi lagi-lagi kedaulatan negara kita ini dipertaruhkan gitu. Jadi ini adalah paham dari pemimpin rezim saat ini gitu. Jadi begitu saat ini yang terjadi di Indonesia, padahal sudah di masa-masa akan berakhirnya rezim ini, tapi rezim ini masih saja berbuat ulah yang akan mengancam kedaulatan RI gitu. Begitu. Terima kasih. Merdeka ngeri sih. Semakin kesini pemerintah semakin aneh kebijakannya, semakin membingungkan.
apa maksud dari semua ini. Bahkan sekelas dekan Fakultas Kedokteran dipecat karena hanya memprotes persoalan mengimpor dokter spesialis dari Cina atau dari luar negeri. Bayangin aja, para barisan pemerintah sangat mendewa-dewakan orang asing, bahkan rela memutus mata pencaharian rakyatnya hanya untuk membela orang asing. Ini sangat miris, dan benar kata Bapak tadi bahwa kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi, dan yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia harus bersabar saja, karena bagaimanapun kita berkoar-koar, pasti mereka hanya cengengesan saja. Kecuali seluruh rakyat Indonesia turun ke lapangan untuk melakukan sebuah aksi dan menyeret mereka yang sebagai pemerintah yang hanya mengutamakan persoalan keuntungan pribadinya dan mendewa-dewakan orang asing dan menindas orang lokal atau rakyat Indonesia. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya tidak panjang lebar dan saya sudah cukup muak dengan apa yang menjadi kelakuan-kelakuan pemerintah ini. Saya kira sudah melewati batas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karma yang setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap rakyat. Bayangkan, 200 juta lebih rakyat Indonesia dibuat menderita dengan kebijakan-kebijakannya yang konyol, yang hanya berpikir persoalan keuntungan pribadinya dan rakyat yang dijadikan korban. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.